Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini pada tanggal 8 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang sudah memelihara hidup kita dari hari ini sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran, dulu kita hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kasih. Tapi sekarang hidup di dalam kebenaran Tuhan, ada di dalam terang Tuhan, dan hidup di dalam kasih. Ada kasih, ada pengampunan, ada belas kasihan, ada kesabaran, ada kesetiaan. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10, kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 182, karena berkaitan dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dulu kita buta, tidak mengenalkan kebenaran. Dulu kita tidak ada di dalam terang Tuhan. Tapi semua karena anugerah Tuhan, kita saat ini menjadi miliknya Tuhan Yesus. Mata dulu ku sembuhkan Yesus, Dia sembuhkan mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. Amin, haleluya. Tangan alam beri kesembuhan jiwaku. Amin, haleluya. Biar kesengsaraan datang dengan keras. Amin, haleluya. Tangan Allah beriku cinta heran. Amin, haleluya. Dia diamkan ribut kan dalam hidupku. Amin, haleluya. Dia sembuhkan. Amin, haleluya. Mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. Amin, haleluya. Tangan Tuhan Yesus buka pintu surga buatku. Amin, haleluya. Dan lihatkan satu tempat heran mulia. Amin, haleluya. Tangan Allah tunjukkan hidup yang kekal. Amin, haleluya. Jiwaku diam dalam pemeliharaan tangannya. Amin, haleluya. Dia sembuhkan. Amin, haleluya. Mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. Amin, haleluya.
dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kamu punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam ini sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa, dan ampunilah semua dosa dan salahku dan kilafku ya Tuhan Yesus. Ku selalu datang kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikanlah hidupku Bapa, berada di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kita bersama. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita berbondong-bondong mencari Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita, tidak yang lain, hanya Dia Yesus. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengenalkan kasih Tuhan. Kita egois. Kita saat ini orang Kristen yang masih banyak egois, tidak bertobat. Tapi mari kita mau ada dalam terang Tuhan Bapak. Bertobat. Orang bisa bertobat kalau mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan berarti tidak mengenal jalan kebenaran. Maka tidak ada pertobatan. Pertobatan hanya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman. Saya membaca saat ini, puji Tuhan. Satu pasal penuh kita baca, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 tentang orang buta dari sejak lahirnya. Apa kata firman Tuhan? Mari kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Nah, saudara, ada orang buta sejak lahir. Ada orang buta karena kecelakaan, artinya mungkin dioperasi seperti saya ini karena operasi sebelah kanan ya. Tapi ini dari lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta. Memang sakit penyakit itu macam-macam. Ada disebabkan karena dosa. Tapi kata firman Tuhan di ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ada sakit disebabkan karena dosa. Contoh saudara, waktu Tuhan menyembuhkan seorang di kolam Bethesda, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Contoh, di Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi.
Jadi berarti ini kesembuhan terjadi karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dengan catatan jangan berbuat dosa. Jadi kesembuhannya jangan-jangan ini karena sebab oleh dosa. Tapi berbeda dengan ini. Di sini murid-muridnya berkata, Rabi siapa yang berbuat dosa? Orang sendiri atau orang tuanya? Sehingga didalikan buta. Tapi kata Yesus bukan orang tuanya, bukan orang ini. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi artinya setiap masalah pergumulan yang kita hadapi bisa dikarenakan kesalahan kita, tapi justru Tuhan menguji kita sejauh mana kesetiaan kita, iman kita kepada Yesus. Terus berikutnya kita baca ya, ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia. Jadi artinya selama kita hidup, mari kita mencari terang Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita bekerja. Selagi hari siang, saya diberikan kesempatan bersama Bapak Ibu. Selagi dari keempat, selagi kita hari siang, kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Karena ada datang malam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kesempatan masih ada. Jangan pernah buang waktu sia-sia. Pergunakan setiap kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena di dalam dia ada Yesus sebagai terang dunia. Di dalam dia ada terang. Di dalam dia ada damai sejahtera. Di dalam dia ada jalan keluar. Ayat yang keenam, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah mulai. Artinya apa? Masuk di dalam kolam, artinya ciptaan yang baru. Karena justru kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Dulu kita hidup di dalam tidak mengenal akan terang Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Maka dikatakan, bualah, basuhlah dirimu dalam kolam. Jadi dalam arti yang lain, supaya kehidupan kita baru di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Maka langsung dikatakan, setelah membasuh kolam, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Artinya, di dalam ciptaan yang baru bersama Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan, ada terobosan baru terjadi di dalam Kristus, di dalam kehidupan yang baru, ada terobosan baru, mujizat terjadi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sini berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah kau selam Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu ku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kenapa Yesus? Ada dua hal penting sih. Mengapa Yesus dia aduk-aduk tanah? Supaya menyadarkan kita adalah orang berdosa. Kita dulu dari diciptakan dari tanah. Artinya kehidupan kita lama harus dibuang. Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan. Maka Tuhan mau basuh dirimu di kolam. Jadi mari kita harus hidup baru di dalam Kristus. Kalau hidup dalam Kristus, maka mujizat dinyatakan. Terjadi suatu perubahan sehingga orang buta bisa melihat. Dengan adanya perubahan kita menjadi ciptaan baru. Baru saya bisa melihat kemuliaan Allah Tuhan yang luar biasa. Oleh itu mari diperlukan kehidupan kita menjadi ciptaan baru. Seperti dalam Korintus 2 Korintus pasal 5:17. Orang yang di dalam Kristus adalah kehidupan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terus ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi itu bertanya kepadanya, bagaimana mata menjadi melek? Jawabnya, moleskan adukan tanah pada mataku, lalu kemudian membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka ketahuan sebagian orang Farisi itu, orang tidak ada datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana orang berdosa dapat membuat itu mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah kamu katamu tentang dia? Kan ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi ia tidak percaya bahwa ia tadi yang buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Sudah lihat, jadi masalah, jadi pergumulan dalam hidup kita ini, ya, ditentang oleh orang Farisi, orang Yahudi, orang yang di luar Kristus.
Demikian kehidupan kita. Banyak orang di dalam Tuhan mengalami banyak masalah, pergumulan dalam hidup. Tapi jangan takut bahwa ada penyertaan Tuhan. Yang penting mari kita mau setia sama Tuhan. Biarpun tantangan-tantangan kita hadapi, baik tantangan dari dalam, tantangan di luar. Lihat Sakyus. Sakyus pada waktu dia ingin berjumpa dengan Tuhan, badannya pendek, tidak bisa melihat Tuhan. Itu artinya problem yang timbul dalam diri kita. Tetapi orang banyak tidak juga bisa melihat, menghambat. Artinya faktor eksternal juga bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Tapi ingat, Sakyus kalau kita baca Lukas 19, dia naik pohon. Artinya, mari kita hidup ikut Yesus, membutuhkan perjuangan. Seperti sama halnya ini. Dia minta kepada Tuhan, perjuangan Tuhan, membasuhlah dirimu ke kolam siram. Artinya, kehidupan kita ada kerinduan supaya kita hidup menjadi baru di dalam Kristus. Kan hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Sumber kehidupan kita ada bersumber datang. Ingat, orang buta bisa disembuhkan. Itu karena Yesus. Di luar Yesus, selama-lamanya menjadi buta. Hanya di dalam Dia. Oleh itu mari, melalui firman Tuhan pada malam ini, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada pertolongan Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Dia sembuhkan mataku yang buta. Mari kita datang kepada Yesus. Sumber pertolongan kita hanya di dalam Dia, Yesus. Dialah juru selamat kita. Dulu kita buta, sekarang kita jeli. Rohani kita makin kita cinta Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Dulu kita buta, tapi di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Tuhan mau supaya kita di dalam Dia ada ciptaan yang baru. Basuh diri kita, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ada mujizat, ada pertolongan, ada terobosan baru terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.